Baik, Ibu. Apakah semuanya sudah sarapan pagi? Sudah, Ibu. Bagus ya, harus sarapan pagi dulu ya. Ya, Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang sangat berkaitan dengan fisika dan mungkin sering kalian alami ya. Tapi sebelum itu, Ibu minta Adik Ika memimpin kita dalam doa terlebih dahulu. Kepada Adik Ika, Ibu silakan. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Adik Ika. Kita absen dulu ya. Apakah semuanya hadir? Hadir, Ibu. Satu Ibu hadir. Siapa yang izin? Isya. Oh iya, nanti Ibu tulis ya. Mari kita perhatikan pada layar di depan. Pernahkah kamu berpikir mengapa saat berada di dalam bus yang sedang melaju kencang dan tiba-tiba bus direm, badan kita akan terdorong ke depan? Mengapa pada saat berada di dalam mobil badan Nah, dari video tadi, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk menjelaskan peristiwa apa yang terjadi. Apa yang terjadi pada video tadi? Cukup menjelaskan saja apa saja yang terjadi. Mungkin ada Ansi? Yang terjadi tadi, ayo dari video tadi, penjelasan hanya dari video tadi. Video tadi tentang apa? Tentang penumpang yang duduk di dalam sebuah kendaraan yang sedang melaju. Dan saat kendaraan tersebut direm, tubuhnya penumpang yang di dalam kendaraan tersebut terdorong ke depan. Ya kan? Ya, Ibu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya mengapa tubuh penumpang bisa terdorong ke depan? Ada yang tahu? Satu, Ibu. Benar ya, seperti yang disampaikan oleh adik Jessie, bahwa pada video tadi tubuh penumpang terlontar ke depan tadi karena oleh gaya atau hukum 1 Newton. Dan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut akan kita pelajari pada materi hari ini. Sebelumnya yaitu gerak lurus dan pengenalan gaya. Apakah semuanya sudah lupa? Sudah lupa, Ibu. Sudah lupa. Ibu ingatkan kembali ya. Mungkin ada yang tahu dari apa itu gerak? Ayo mungkin bisa diingat gerak. Gerak merupakan perubahan posisi kedudukan suatu benda. Ya benar ya. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap waktu. Jadi, benda dikatakan bergerak jika berpindah. Contohnya ibu berpindah ke sebelah sini. Apakah ibu dikatakan bergerak? Bergerak. Dan banyak lagi contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya pengenalan gaya. Ada yang masih ingat apa itu gaya? Adik Ika silakan. Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan perubahan gerak benda. Benar ya. Yang menyebabkan perubahan suatu benda. Seperti apa? Tarikan ataupun dorongan ya. Dan ada ingat apa simbol dari gaya? Ada, Ibu. F. Ya, F ya. Kenapa F? Karena diambil dari bahasa Inggris yaitu force yang artinya gaya. Dan juga ada yang ingat jenis-jenis gaya? Ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya apa gaya sentuh? Ada Hesli silakan. Apa tadi gaya normal? Ada ingat gaya normal? Gaya normal. Oke, jadi gaya normal ini adalah gaya yang tegak lurus terhadap permukaan. Dan simbolnya adalah N. Iya, benar, simbolnya adalah N. Contohnya saja laptop ini. Laptop ini bersentuhan dengan meja dan yang menjadi permukaannya adalah meja. Jadi dapat dikatakan bahwa gaya normal dari laptop ini menuju ke arah. Jadi ibu ulang lagi ya. Jadi gaya normal tegak lurus terhadap permukaan. Tegak lurus. Berarti gayanya Ke ke atas. atas. Benar, jadi gayanya ke atas. Berikut ada gaya apa lagi? Ada gaya berat. Ingat simbol dengan simbol gaya berat? W. Benar ya, simbol gaya berat adalah W. Diperoleh dari massa dikali ya benar, dikali gravitasi dan arahnya selalu menuju pusat bumi. Ada gaya apa lagi? Gaya pegas, gaya tegangan tali,
dan sebagainya. Gaya gesek. Ya benar, gaya gesek. Oke, nah sekarang setelah kita merefleksi tadi mengenai materi sebelumnya, kita akan masuk pada hukum 1 Newton. Tapi sebelum itu, ada yang tahu mengapa hukum Newton dikatakan hukum Newton? Ya benar, penemunya Isaac Newton ya. Tepuk tangan dulu untuk Adik Aziza. Nah sekarang kita akan masuk pada hukum 1 Newton, yaitu hukum kelambangan atau inersia. Mungkin ada yang bisa baca bunyi dari hukum 1 Newton? Mungkin ada di sebelah sana, di ujung selatan. Saat suatu benda sedang diam, maka benda akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja sama dengan nol. Jadi dapat kita katakan secara sederhana, suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika jumlah gayanya sama dengan nol. Jumlah gaya sama dengan nol bukan berarti tidak ada gaya, berarti ada gaya, hanya jumlahnya adalah nol. Contohnya tadi, penumpang terdorong ke depan saat mobil direm mendadak. Di sini Ibu akan jelaskan sedikit bagaimana dapat dikatakan hal tersebut. Ada yang pernah naik motor? Pernah. Bagaimana saat direm? Direm secara mendadak. Apakah tubuh yang terdorong ke depan? Ya, Ibu. Ya. Hal tersebut terjadi karena tubuh kita saat mengikuti kendaraan atau naik dalam kendaraan dan kendaraan tersebut melaju ke arah depan, tubuh kita juga mengikuti dengan kecepatan yang sama. Nah, dapat dikatakan seperti Newton 1 ini, benda akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gayanya sama dengan nol. Jadi saat tubuh kita yang duduk dalam kendaraan dengan jumlah resultan gayanya sama dengan hukum 2 Newton. Ada yang bisa baca bunyi hukum 2 Newton? Saya Ibu. Nah, silakan Adi Alvin. Hukum 2 Newton, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Oke, jadi dapat kita katakan secara sederhananya, percepatan itu sangat berpengaruh pada resultan gaya serta massa dari benda, yang artinya seperti ini. Percepatan itu sebanding dengan resultan gaya, yang artinya semakin besar percepatannya maka semakin besar juga resultan gayanya. Dan dikatakan berbanding terbalik, yang artinya bayangkan sebuah benda yang berat didorong, apakah dia akan bergerak secara cepat? Tidak, dia akan melambat kan? Nah seperti hal itu, maka dapat dikatakan bahwa semakin besar massa suatu benda maka percepatannya semakin kecil. Berikut penerapan hukum Newton. Kita tahu seperti tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, hukum Newton ini sangat berkaitannya kan? Seperti ada kendaraan, olahraga, seperti menendang bola, berlarian, dan seperti aktivitas sehari-hari. Ada yang pernah dorong meja, naik kursi. Nah, itu termasuk dalam penerapan hukum Newton. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal. Semuanya bisa? Ibu harap semuanya mengeluarkan pen dan kertasnya. Kita kerjakan sama-sama ya. Adik Ika bisa baca soalnya? Bisa Ibu. Silakan. Sebuah benda memiliki massa 4 kg dan mengalami percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Berapa gaya yang bekerja? Apa yang diketahui? Yang pertama? Massa. Berapa? 4 kilogram. Selanjutnya apa lagi? Percepatan. Berapa? 3 meter per sekon kuadrat. 3 meter per sekon kuadrat. Apa yang ditanya? Gaya Ibu. Disimbolkan dengan F. rumus tadi apa? F sama dengan M kali A. Kita masukkan M-nya berapa? 4 kilogram. Dikali percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. maka hasilnya adalah 12 Newton.
Jadi gaya yang dihasilkan adalah 12 Newton. Bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah, Ibu. Kita masuk pada latihan soal ya. Nah, ini dia latihan soalnya. Silakan dikerjakan di buku masing-masing. Sekarang ya. Silakan. Ada Hesli kenapa? Oh ya, silakan. Diketahui massa benda bermassa 2 kg. Massanya 2 kg ya. Apakah ada yang bisa? Ayo silakan. Sudah, Ibu. Mau bisa dibantu silakan. Bisa? Bagaimana? Ada yang mau mengerjakannya di depan? Mau, Ibu. Silakan, ada Ika. Bisa dihapus ya. Ya, Ibu. Yang lain juga harus mengerjakannya ya. Supaya kita bisa melihat sejauh mana kemampuan dan apakah sudah memahami atau belum ya. Bagaimana ada Hansi? Bisa? Bisa Ibu. Oh ya, kita untuk itu S per M ya untuk rumusnya. Yang belum paham bisa tanya dulu ya. Jadi jika kalian tidak tahu bisa bertanya karena kita sama-sama belajar ya di sini. Ya, Ibu. Baik, apakah semua jawabannya sama atau ada yang berbeda? Sama, Ibu. Bagus ya, tepuk tangan kita semua dulu. Berarti kalian sudah mulai paham ya, luar biasa. Cluenya oke. Jadi ikuti arahan ibu. Jika perkataan ibu didahului kata oke, maka ikuti. Jika tidak, jangan ikuti. Bisa? Bisa, Ibu. Kita mulai ya. Oke, pegang kepala. Cepat ya. Oke, pegang kepala. Oke, pegang sikut. Ayo ikuti. Oke, pegang perut. Oke, pegang sikut. Oke, pegang kepala. Oke, pegang sikut. Oke, pegang kepala. Oke, pegang sikut. Pegang perut. Tangan ke depan. Ada 2 orang ternyata yang belum fokus di kelas ini. Ada yang mau memberikan sanksi? Ada, Ibu. Goyang, Ibu. Goyang apa? Ya. Goyang apa, Delvin? Ada saran? Tak bola balik. Kamu nyanyi? Nyanyi apa? Jangan berhenti lagi. Buat Anka. Lagu apa saja, ayo. Kamu nyanyi sekali, Bu. Tidak tingkat sih mereka. Biar sudah lagu potong beangsa, silakan. Yang lain juga ikut goyang ya. Potong Ayo, yang lain juga. Masakiku lali, muntah dangsa, dangsa 4 kali. Ada Esti, ayo. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Masuk ke hutan, curi rambutan, dikejar-kejar sama orang hutan. Kali itu beri tepuk tangan. Angka dan kakak. Sudah? Jika Jakarta 17, Ambon 15, berapakah Malang? 15, berapakah Malang? 16.
Tepuk tangan untuk Ade Lydia. Satu kali lagi ya. Jika sate 14 jika sate 14 ada yang rekomendasikan makanan? Bakso. Bakso 15. Berapakah nasi goreng? Kecuali ada Lydia. Berapakah nasi goreng? 12. Berapa? Langsung jawab, tidak apa-apa, langsung jawab. 12. Salah. 18. Salah. 20. Berapa? 20. Salah, tapi angka di depannya benar. 21. Ayo. Ada lagi? 21, Ibu. Yang benar adalah 210. Kenapa 210? Ada dua kata dan ada 10 huruf. Jadi langsung dimasukkan jadinya 210. Apakah semua semangat? Semangat, Ibu. Saya mau dengar. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, sekarang untuk duduk dalam dua kelompok. Bisa kelompok kanan dan kelompok kiri. Iya, silakan. Bisa digeser, gabung. Ada Elvin di sini saja. Kalau mau di sini silakan. Dibaca baik-baik ya KPD-nya. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Bisa? Ya. Silakan dibaca arahannya. Ini ibu contohkan ya. Nah, letakkan di sebelah sini. Arahnya kan ditarik secara cepat. Di ujung. Nah, seperti ini. Apakah bendanya bergerak? Sedikit. Sedikit kan. Nah, yang ini baca baik-baik KPD-nya. Yang ini untuk hukum 2 Newton-nya. Ini untuk kegiatan pertama. Ini jika ditarik secara lambat. Bagaimana apa yang terjadi? Bergerak. Iya. Botolnya bergerak. Kalau dilakukan secara cepat, dia tidak bergerak. Silakan diisi ya. Apa yang kalian pahami? Isi saja jawabannya. Bagaimana untuk kelompok tengah? Apakah bisa? Bisa, Ibu. Ingat, waktunya adalah 5 menit ya. Bagaimana? Mau ibu contohkan dulu? Ya, Ibu boleh. Bisa? Nah, perhatikan baik-baik untuk kelompok ini. Benarnya ditaruh di sini. Ibu akan melakukan tarikan cepat. Apakah bergerak? Ditulis ya di KPD-nya. Silakan. Cepat, kan cepat. Di sini kan. Cepat ya. Tangannya jangan agak lambat. Harus semangat, jangan leto ya. Gimana bisa? Apakah ada kendala? Nah,
Tepuk tangan untuk Adik Jessi dulu di kelompoknya. Seperti itu ya. Bergerak sedikit. Karena semakin karena kalau benda yang bergerak sedikit. Terus sesuatu Dia bilang apa? Waktu tersisa 2 menit. Ayo. Ditariknya secara cepat. Apakah bisa? Sudah. Dibaca baik-baik LKPD-nya yang untuk kegiatan pertama dan kegiatan kedua. Bisa? Yang pertama dan kedua besar masanya. Supaya waktunya juga menyesuaikan. Masanya semakin besar. Ya. Silakan langsung dituliskan saja. Ya, benar sekali. Kalau masanya kecil, kecepatannya besar. Apa di sini? Kasih ke saya. Dorong botol kosong. Dorongnya didorong ya. Didorong. Menyesuaikan dengan gayanya ya. Ibu, tanya ibu. Ya, silakan. Nah, ini kan botol mana botol kosongnya tadi? Nah, ini botol kosongnya didorong. Nah, ini didorong ya. Sekarang ulangi yang artinya botol yang berisi air kedua melakukan hal yang sama, didorong juga. Mana lebih cepat? Jika sulit selamat di bawah lantai ya. Perhatikan dengan konsepnya juga. Jika masanya kecil, kecepatannya besar. Iya. Jika masanya besar, kecepatannya kecil. Di antara dua ini mana yang masuk lebih besar? Yang mana ya? Iya. Apakah sudah paham? Baik. Bisa? Jika bingung bisa bertanya ya. Ibu kasih tanggung waktu 3 menit ya. Ayo. Jika bingung bisa bertanya ya. Bisa? Bisa ibu. Bisa aja langsung suruh kalian seperti tadi tuh kalau masanya besar percepatannya kecil seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Tapi ini sebenarnya berapa dari satu? Iya, apa yang terjadi tadi betulnya? Bergerak, kecepatannya kecil. Ini yang kegiatan pertama. Ini bergerak. Iya. Dia ada nasi yang ini. Kelompok ini sudah? Lihat, kelompok ini perhatikan ya, ibu dorong. Sudah kan? Ya. Sekarang ini yang ulangi botol yang diisi air. Sudah? Ini. Sudah? Ya ibu. Dapat dilihat ya mana yang lebih berat antara Jadi langkah yang pertama itu letakkan botol berisi air di atas kertas. Yang kedua tarik perlahan dan cepat. Yang ketiga amati botol. Pertanyaan yang pertama itu apa yang terjadi? Jadi botolnya bergerak namun percepatan kecil karena masanya berat. Yang kedua itu mengapa demikian? Karena adanya inersia atau kelembaman dan benda cenderung mempertahankan keadaan semu. Yang ketiga itu jelaskan dengan hukum 1 Newton. Menurut hukum 1 Newton, benda akan tetap diam atau bergerak lurus
beraturan jika tidak ada gaya resultan yang bekerja. Saat kertas ditarik cepat, gaya gesek kecil sehingga botol tetap diam. Untuk kegiatan 2 itu gaya dan percepatan. Langkah yang pertama dorong botol kosong, yang kedua dorong lebih kuat, yang ketiga isi air dan ulangi. Jadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana pengaruh gaya? Jadi makin besar gaya yang diberikan pada benda maka makin besar percepatannya. Botol kosong atau masanya kecil, percepatannya besar. Botol yang berisi air atau massa besar, percepatannya kecil. Yang kedua, bagaimana pengaruh massa? Botol yang kosong jika massanya kecil, percepatannya besar. Jika massanya besar maka percepatannya kecil. Yang ketiga, apa hubungan F, M, dan A? Hubungan F, M, dan A, gaya berbanding lurus dengan percepatan dan massa sebanding terbalik dengan percepatan. Baik, itu saja sampai. Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk Adeansi. Kelompoknya Adel pun bagaimana? Adel kan langsung presentasikan saja. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama itu kegiatan 1. Langkahnya letakkan botol berisi air di atas kertas, tarik perlahan dan cepat, dan amati botol. Dan pertanyaannya itu apa yang terjadi? Yang terjadi jika kertas ditarik perlahan maka botol bergerak. Kemudian jika ditarik cepat maka botol tidak bergerak. Mengapa demikian? Karena gaya mempengaruhi percepatan suatu benda. Jelaskan dengan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton yang menyatakan benda cenderung mempertahankan keadaannya. Saat kertas ditarik cepat, inersia membuat botol tetap diam. Saat ditarik lambat, gaya gesek antara kertas dan botol lebih dominan, memaksa botol bergerak bersama kertas. Untuk kegiatan kedua, gaya dan percepatan, dorong botol kosong, dorong lebih kuat, kemudian isi air dan ulangi. Untuk pertanyaannya, baik dari LKPD tadi, kita sudah paham mengenai penerapan hukum 1 dan 2 Newton. Yang kegiatan pertama tadi yaitu botol yang kosong dan botol yang berisi air. Botol yang berisi air saat ditarik dengan cepat, dia tetap mempertahankan keadaannya. Karena ada apa tadi? Seperti hukum Newton 1, benda yang akan diam akan tetap diam. Ya, benar sekali. Dan juga untuk kegiatan 2 tadi yaitu ada untuk mendorong botol yang tidak berisi air dan botol yang berisi air. Kita tahu mana yang lebih berat antara botol yang berisi air dengan yang tidak berisi air? Botol berisi air. Benar ya, jadi botol yang berisi air itu lebih berat. Karena itu maka percepatannya kecil sesuai dengan hukum Newton tadi. Di mana percepatan semakin besar jika massanya lebih kecil. Begitupun sebaliknya. Nah, sekarang kan sudah mengerjakan LKPD, sudah mengerjakan latihan soal. Ibu mau semuanya membuka Chrome ataupun Google dan masuk pada link atau Kahoot titik-titik. Sekarang ya. Dan mengisi PIN di bawah tersebut. Kuis ini berguna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dari selama pembelajaran dari awal tadi hingga saat ini. Silakan dibuka. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakannya. Bagaimana bisa? Lagi 1 menit ya. Baik, sudah pas 2 menit. Akan ibu cek.
Baik, ternyata jawabannya hampir benar semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bu. Luar biasa, berarti sejauh ini kalian sudah mulai paham ya untuk penerapan hukum 1 dan 2 Newton. Ya Ibu. Luar biasa. Sekarang setelah kalian mengerjakan kuis dan juga sudah melakukan LKPD serta juga pengertian soal, dengan berakhirnya kuis kita berakhirnya kuis ini, maka pertemuan kita juga sampai di sini. Tapi sebelum itu Ibu minta ada Ika dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, langsung saja. Ya, ada Ika, hukum Newton 1 bagaimana? Hukum Newton 1 itu disebut juga dengan hukum kelembaman atau inersia. Jika resultan gaya pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Yang berikut, hukum 2 Newton atau hukum gerak. Nah, jika percepatan sebuah benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Mari kita berikan aplaus untuk adik-adik kita. Ibu tambahkan sedikit ya. Tadi dari awal, yaitu gerak itu adalah perpindahan suatu benda terhadap waktu. Dan juga gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda dapat bergerak dan berubah bentuknya. Serta ada hukum Newton tadi, yaitu ditemukan oleh siapa? Isaac Newton. Benar sekali. Ada hukum 1 Newton, benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika jumlah gaya sama dengan 0. Nah, untuk rumus hukum Newton tadi bagaimana? Hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Dan juga penerapan hukum Newton 1 tadi seperti penumpang yang terdorong ke depan saat menaiki kendaraan dan banyak lainnya ya. Serta hukum 2 Newton itu adalah percepatan itu sangat berpengaruh oleh resultan gaya dan juga massa suatu benda. Bagaimana rumus dari hukum 2 Newton tadi? M dikali A. Luar biasa, masih ingat ya? Dan untuk penerapan hukum 2 Newton tadi seperti apa? Mendorong meja. Bukan mendorong teman ya. Jangan sampai di jalan kalian lihat mantan kalian dorong mantan, kan bahaya. Tidak boleh ya? Boleh. Boleh? Ada yang boleh? Ada yang Boleh Bu. Nanti jangan bilang dari Ibu Angel ya, bahaya. Baik, Dari Ibu Angelina sih. baik, dengan kesimpulan yang Ibu sampaikan tadi, sekarang kita akan menutup pertemuan kita dengan doa. Ibu minta mungkin adik yang pakai jilbab abu-abu, silakan menutup doa kita pada pertemuan hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih ya kepada adik yang telah membawakan kita doa. Untuk selanjutnya, jangan lupa di satu kertas dituliskan pertanyaan. Silakan ditulis apa yang Tuan pelajari hari ini. Ditulis ya di kertasnya apa yang Tuan pelajari hari ini. Sudah? Sudah Ibu. Nah, nanti setelah ditulis dan dijawab, setelah itu kumpulkan pada Hesli ya. Hesli nanti antar di ruang guru, Ibu tunggu ya. Ya Ibu. Baik, itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih.